Baik ya, kita mulai persidangan. Penuntut umum sudah siap. Penasihat hukum terdakwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Lukas NMB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa Lukas NMB, gimana Pak penuntut umum terdakwa hari ini? Apakah sudah siap di ruang persidangan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan terdakwa perlu kami laporkan bahwa saat ini terdakwa sedang dirawat di RSPAD Dr. Gatot Subroto. Saat ini terdakwa lagi opnam. Iya, dirawat di RSPAD Opnam Gatot di Subroto. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sejak kapan? Iya, perlu kami laporkan terkait kronologisnya Yang Mulia. Jadi pada tanggal 15 Juli hari Sabtu kami menerima laporan dari dokter rutan dan pengawal rutan bahwa terdakwa mengeluh pusing dan mual-mual. Kemudian dari informasi tersebut didapat fakta bahwa di hari itu terdakwa tidak memakan dan tidak meminum obat, sehingga kemudian memicu pusing dan mual-mual tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut dokter rutan menyarankan untuk terdakwa dirujuk karena kondisi biar tidak semakin parah dirujuk dan mohon maaf, atas saran yang disampaikan oleh dokter rutan terdakwa menolak dirujuk, sehingga di hari itu terdakwa tidak dirujuk ke RSPAD sampai dengan malam. Kemudian paginya di hari Minggu kami berkoordinasi dengan PH dan keluarga untuk membantu menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa bersedia dirujuk agar segera dapat penanganan secara intensif di rumah sakit. Nah, kemudian pada malam harinya dirujuk rumah sakit di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan hari ini. Baik. Jadi faktanya sekarang secara fakta sejak hari Minggu. Ya, Minggu malam yang mulia. Malam ya. Ya. Sejak Minggu malam terdakwa sudah diopnam ya. Ya. Opname di PAD Gatot Subroto Jakarta ya. Sekarang gimana keadaan beliau, sudah stabil atau gimana? Baik Yang Mulia, terakhir dari hasil pemeriksaan dokter kami perlu sampaikan Yang Mulia. Jadi untuk pemeriksaan terakhir informasi lisan yang kami terima, tensi masih tinggi. Ya. Tensi masih tinggi. Tensi masih tinggi Ya. ya. Jadi sekarang masih dalam perawatan ya, Ya. tim dokter. Kalau dari hasil medis kemarin pada saat pembantaran yang 2 minggu itu sudah ada enggak? Supaya kami bisa ambil rujukan juga dari situ sekalian dengan hasil yang terbaru sekarang kan. Baik Yang Mulia. Jadi hasil terakhir sebelum pembantaran, setelah pembantaran Ya. sampai sekarang kami belum terima dari rumah sakit Gatot Subroto. Cuma kami ada surat dari dokter KPK sebelum dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit kemarin yang minggu kemarin. Hari Minggu malam kami ada hasil pemeriksaannya sebelum yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit. Tapi kok yang sebelumnya yang pada waktu selesai pembantaran kami belum terima dari rumah sakit. Iya. Belum terima itu harus apakah atas permintaan? Iya, kami sudah meminta tertulis juga Yang Mulia, tapi sampai sekarang belum dapatkan. Tolong diserahkan yang pemeriksaan terakhir. Ya. Ya.
opnam sebelum dibawa ke di opnam ya. Ini nggak bisa terbaca ini, nggak bisa baca saya ini. Ya 16, tanggal 16. Sudah dibaca. Ini mungkin bisa difoto kalau mau. Ini juga lampirannya. Gimana dong? Iya. Silakan duduk. Baik ya, kemarin kan saudara ada mengajukan surat untuk permintaan rekam medis yang terakhir itu hasil setelah pembantaran. Kemarin kan sudah waktu itu saudara buat surat catatan untuk permintaan. Apakah surat itu sudah diberikan? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ini perlu dipertegas bahwa surat yang kami dapat ini, apakah mohon maaf rekan-rekan jaksa sudah disampaikan oleh pihak penyidik atau tidak, dengan surat supaya kita terbuka secara umum. Mabes Besar TNI Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto nomor B garim 2852 garim 7 Rumawi garim 2023 tertanggal 10 Juli 2023. Klarifikasi biasa perihal informasi perkembangan kesehatan pasien atas nama Tuan Lukas Nembe. Kepada yang terhormat pimpinan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI di Jakarta. Dasar berita acara pelaksanaan penetapan hakim nomor 492 garim TUTET titik 01.02 garim 2024 garim 06 garim 2023 tentang pembantaran terhadap penahanan terdakwa Lukas Nembe sejak 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023. Dan B. Surat Pimpinan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI nomor B garim 283 garim TUT titik 01.10 garim 24 garim 07 garim 2023 tertanggal 5 Juli 2023 tentang pemerintahan informasi perkembangan kesehatan terdakwa Lukas Nembe. Sehubungan dasar atas disampaikan telah dilakukan perawatan di Pavilion Kartika 2 kamar 106 RSPAD Gatot Subroto mulai tanggal 27 Juni 23 sampai dengan 7 Juli. Kami laporkan perkembangan informasi kesehatan Tuan Lukas Nembe sebagai berikut. A. Identitas pasien nama Lukas Nembe dan seterusnya. B. Perawatan dikoordinasikan oleh Prof. Dr. Terawan Agus Putranto SP.Erat garim RI. C. Perawatan oleh Dr. Joni SPD KGH MKes MM didapatkan penyakit ginjal kronis stadium akhir. Dianalisis dapat ditunda selama perawatan diberikan terapi FS garim very small ekbronis leg sistem arteri renalis dalam tanda kurung ginjal. Peraturan diet oleh ahli gizi dan pembatasan aktivitas fisik yang berat. Yang Mulia surat ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI Bapak Suryasana. Intinya Yang Mulia, saya tidak mengerti apakah KPK ini ada maksud terselubung terhadap terdakwa atau surat ini kami berikan supaya sebagai bukti karena merasa dibohongi Yang Mulia. Kami pada tanggal 10 Juli Yang Mulia dengan segala hormat kami mendengar memohon Yang Mulia surat ini. Tapi aneh bin ajaib sampai hari ini
tidak diberikan oleh JPU. Saya tidak mengerti apa maksud. Untuk itu kepada Yang Mulia kami akan serahkan surat ini. Yang Mulia, sebelum diberikan. Bentar ya. Tadi dari penjelasan penuntut umum KPK bukan tidak diberikan kepada saudara tapi belum diterima. Yang saya dengar tadi ya. Iya, belum diterima, Pak. Mana, Pak? Oke, sama-sama. Ini Bentar. Diserahkan aja dulu ke kami. Emang kita kan nggak ada bohong-bohong segala macam. Jangan bahasa bohong, Pak. Oh iya. Iya. Ini aslinya ya. Ini aslinya, ini fotokopi bisa diserahkan nanti di anu ya. Iya. Ya, kita Baik ya. keberatan. Oke. Sudah, silakan duduk. Mengenai surat ini sudah clear ya. Jadi penuntut umum KPK belum menerima surat ini. Intinya gitu ya, belum Itu menerima yang mulia. surat ini. Sebelum dilanjutkan yang mulia, kami perlu klarifikasi. Apa maksud dari PH menyatakan kami bohong? Bukan. Karena faktanya kami belum terima surat itu. Ya. Jadi kami sampaikan memang kami Oke. belum terima. Sehingga kemudian disimpulkan kami bohong, dari mana dasarnya kan gitu. Iya. Jadi ini sudah clear ya. Karena memang tadi penjelasan saudara awal kan memang saudara belum menerima. Bukan mungkin salah komunikasi aja ya. Komunikasi aja yang salah. Perjelas, kami sampai hampir adu mulut di rumah sakit hari Senin yang minggu lalu bahwa sudah Pak kami berikan, berarti yang berbohong kalau memang Bapak tidak menerima berarti rumah sakit yang mengeluarkan surat itu. Karena sudah Bapak tidak menerima, ya kami tidak tahu. Karena fakta yang kami sampai kami minta dapat surat izin mulia secara tidak hormat mungkin karena cuma catatan sebagai bukti otentik kami bahwa kami konsekuen bahwa apabila dapat hasil dari rumah sakit kami langsung serahkan. Ya, Baik, tapi baik. kami keberatan dituduh bohong yang mulia. Baik ya. Saya rasa sudah clear itu, tidak perlu diperpanjang lagi. Kami sudah menerima ini ya, dan fotokopinya juga sudah diserahkan kepada penuntut umum KPK ya. Baik. Ini kan persidangan ini Pak, menjadi tidak lancar ya, menjadi tidak lancar dengan keadaan ini karena memang bukan disengaja, karena memang kesehatan dari terdakwa seperti inilah yang kita dapatkan sesuai dengan hasil rekam medis. Jadi untuk itu ya, Majelis Hakim meminta kepada penuntut umum KPK untuk sidang selanjutnya sebelum pemeriksaan ini kita lanjutkan ke acara sebagaimana berita acara persidangan yang lalu untuk acara pemeriksaan saksi. Kami Majelis Hakim meminta kepada penuntut umum KPK ya untuk mengadakan second opinion ya dari ID. Yang saya pernah tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi punya MOU ya kan dengan Ikatan Dokter Indonesia mengenai penahanan terdakwa yang dalam keadaan sakit ya. Jadi karena ini adalah pemeriksaan dari dokter ya, dalam hal ini dokter yang ditunjuk oleh terdakwa dan keluarga terdakwa di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, maka Majelis Hakim menginginkan untuk ada second opinion. Silakan saudara minta apakah dokter ID ya Pak ya, dari Ikatan Dokter Indonesia, terserah yang mau dihadirkan apakah dokter ahli, yang jelas ahli spesialis penyakit dalam tentunya ya, yang dibutuhkan untuk kami bisa menilai ya, dan kami Majelis Hakim bisa mengambil sikap dengan adanya second opinion nanti. Ini kan sementara ini kami hanya dari dokter yang lain ya, kami minta second opinion yang dari Ikatan Dokter Indonesia ya.
sudah penuntut umum sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Ya. Oleh karena hari ini terdakwa ya tidak bisa dihadirkan di persidangan karena sakit, maka pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan. Ya. Seperti itu ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum dilanjutkan yang mulia, oleh karena terhitung mulai tanggal 16 kemarin terdakwa dirawat, kami mohon nanti dikeluarkan penetapan pemantaran yang mulia, sampai dengan selesai dinyatakan bisa rawat jalan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua yang mulia terkait dengan keberlangsungan sidang perkara ini, sebenarnya di hari ini kita sudah menghadirkan 5 orang saksi dari Papua yang mulia. Karena kan seharusnya hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi. Iya. Sehingga dengan hal tersebut kami sudah menghadirkan saksi dari Papua dan saksinya sudah hadir di persidangan ini. Iya. Nah, kami mohon yang mulia nanti disampaikan karena terus terang untuk saksi dari Papua ini kan perlu akomodasi segala macam untuk kesininya, sehingga kami perlu kebijakan dari yang mulia. Oke. Tolong tanggal ini kan tanggal 31 sampai tanggal ini kan Juli sampai tanggal berapa? Coba tanggal 1 Agustus berarti ya. Bentar Pak Jaksa ya. Agustus. Itu dibalik Pak. Nah, baliknya Agustus Selasa. Berarti 31 ya. 31 Juli. Baik ya. Karena memang pada persidangan yang hari Senin yang lalu kita sudah jadwalkan ya di depan persidangan yang terbuka untuk umum untuk pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Lukas NMB ini hari ini dijadwalkan dan memang kemarin sudah untuk diperiksa 5 orang saksi ya. Sekarang sudah hadir saksinya. Pak Ketua. Sebelum persidangan sebentar. Sudah hadir semua saksinya hari ini? Ada yang mulia. Ketua. Mau ya silakan saksi-saksinya dihadirkan. Hadirkan saksi. Untuk saksi atas nama saudara Michael Kambuaya, kemudian saksi atas nama Benyamin Tiku, saksi atas nama Timotius Enumbi, saksi atas nama Nixon Wanimbu, dan saksi atas nama Jules Beya. Dipersilakan masuk ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, sebelum kami lanjutkan, ada yang mau disampaikan? Sampaikan Pak Ketua, update terakhir 1 jam yang lalu tentang kondisi Pak Lukas. Pertama-tama memang benar kemarin saya dihubungi oleh Jaksa KPK untuk membujuk Pak Lukas supaya bisa dibawa ke rumah sakit. Dan memang karena hari libur kemarin cukup lama untuk mengurus administrasinya, sehingga Pak Lukas baru masuk jam 9 tadi malam di ruang UGD. Kemudian jam 12 beliau baru dibawa ke kamar karena untuk dirawat menurut dokter. Yang terakhir tadi pagi saya ketemu Pak Lukas, perlu saya sampaikan sampai sekarang masih dipasang alat-alat infusnya, dan kalau kita berbicara dengan lawan bicara responnya sangat sulit. Ya. Yang kedua bahwa mengenai kesehatan Pak Lukas ini memang secara
secara awam kita bisa menyaksikan, dan menurut penjelasan kemarin kebetulan saya yang bertemu Bapak Lukas, kondisinya sudah sangat parah. Ya. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa usulan Pak Ketua untuk menggunakan second opinion Dr. Idi, dari pengalaman kami bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Idi selama ini khusus terhadap Pak Lukas yang disebut second opinion adalah bukan second opinion dalam rangka tindakan medis. Second opinion yang dilakukan oleh Dr. Idi adalah sekedar mewawancara, tanya jawab sebentar, dan memberi kesimpulan bahwa Pak Lukas fit to interview, bukan tindakan medis. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa second opinion dari Dr. Idi kami berkeberatan. Sebentar. Ini sudah musyawarah dari Majelis Hakim, dan itu sudah diatur oleh undang-undang dan surat edaran Mahkamah Agung sudah seperti itu. Jadi kami tetap dengan pendirian bahwa kami membutuhkan second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya, seperti itu. Sedikit aja. Begini yang mulia. Sebenarnya kalau menurut hukum internasional, ini Pak Lukas not fit to stand trial. Itu karena ada bunyi hukum internasional mengatakan bahwa setiap orang harus dilakukan secara manusiawi. Pelanggaran itu adalah pelanggaran hak asasi, dan karenanya didengar pun Iya. saksi sekarang kami keberatan mesti ada dihadiri oleh katakanlah terdakwa dalam hal ini. Ini kami sampaikan yang mulia, Iya. berdasarkan pengalaman kami waktu membela Pak Harto dengan Iya. membela itu. Jadi Sudah. dia Iya. not fit to stand. Terima kasih Pak. Kami sudah Saya kira mengerti. yang mulia mengerti juga mengenai hal ini. Kami sudah ya. mengerti apa Baik. maksud saudara ya. Jadi ya. Sehingga itu kami membutuhkan second opinion tadi kan. makanya. Kami tidak. Dan karena kedua juga- kami tambahkan Dr. Terawan itu pernah dihukum oleh ID, jadi nggak pernah cocok mereka berdua. Ini hanya sekedar nanti masukan lah, yang sambil jalan. Ini berkesimpulan nanti ya sambil jalan. Kita jalani dulu Pak ya. Kita berpikiran positif aja dulu sekarang ya. Baik, saudara saksi ya. Sedianya hari ini sesuai dengan jadwal persidangan adalah pemeriksaan saksi ya terhadap saudara yang sudah dipanggil secara resmi oleh penuntut umum. Ya, saudara sudah hadir di persidangan, majelis mengucapkan terima kasih untuk saudara datang sesuai penundaan undangan dari penuntut umum KPK ya. Oleh karena terdakwa sekarang ini dalam keadaan sakit, maka pemeriksaan saksi untuk saudara berlima ini belum bisa dilanjutkan hari ini ya, dilakukan hari ini dengan alasan sakit. Mungkin kedepannya nanti saudara berlima akan dipanggil lagi secara resmi oleh penuntut umum KPK untuk hadir persidangan. Ya, mohon pengertiannya ya. Yang dari Papua ada berapa orang yang sekarang langsung? Semua dari Papua. Semua. Yang mulia. Iya. Ya, dan itu biaya dari KPK semua nih. Betul yang mulia. Baik. Mohon izin yang mulia, mungkin ini sekedar usul yang mulia, oleh karena ini kan kita juga mengantisipasi karena kondisi kesehatan Pak Lukas kita nggak bisa memastikan ya. Nah, apakah dimungkinkan untuk saksi-saksi ini nanti seandainya kita periksa secara online yang mulia? Karena kan lokasi juga mereka juga kalau harus dihadirkan seperti ini lagi, datang lagi kemudian Pak Lukas juga kondisi belum pasti, apakah dimungkinkan? Iya, nanti kita lihat Untuk sambil dilakukan jalan, online. Pak. Sambil Iya. jalan kita lihat ya. Iya, baik ya, sambil jalan kita lihat gimana nanti sikap untuk pemeriksaan para saksi ini nanti ya. Baik, lagi yang ada. Cukup ya. Iya. Terima kasih saudara, nanti akan dipanggil secara resmi oleh penuntut umum. Apakah akan disidang secara offline seperti ini atau nanti sidang online? Nanti kami akan nyatakan sikap pada akhirnya nanti ya. Setelah kami mendengar second opinion dari ID, baru kami akan bisa mengambil sikap ya. Terima kasih, saudara bisa kembali ke belakang lagi ya. Baik, pada persidangan ini kami akan membacakan penetapan lagi Pak ya. Penetapan nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membaca berkas perkara tindak pidana korupsi nomor 53 Pitsus
TPK 2023 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Lukas NMB, identitas sebagaimana terangkum dalam penetapan ini dianggap dibacakan. Terdakwa Lukas NMB ditahan dalam rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK oleh penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan hari ini. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut menimbang bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan oleh penuntut umum dengan nomor B2 dan seterusnya tertanggal 31 Mei 2023. Maka sejak tanggal pelimpahan berkas tersebut, kewenangan penahanan beralih kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan ke-1 melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yunto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau dakwaan kedua melanggar pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Dan kedua, melanggar pasal 12B huruf B besar Undang-Undang RI Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum. Yang pertama adalah Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis SMH, Petrus Balapationa SMH dan kawan-kawan. Semuanya para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi Lukas NMB berkedudukan di Gedung Gondang Lia, Suroso nomor 35 Gondang Lia Lama, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2023. Telah mendengar permohonan tertulis dari tim penasihat hukum terdakwa Lukas NMB nomor 09 TPHLE 7 angka Romawi 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang permohonan pembantaran karena gejala kanker akibat penyakit pengerasan hati yang diderita oleh Lukas NMB, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada terdakwa guna kepentingan pengobatan terdakwa. Telah membaca surat nomor B 2852 garing 7 angka Romawi garing 2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal informasi perkembangan kesehatan pasien atas nama Lukas NMB yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto tertanda dan cap terlampir dalam berkas perkara. Telah membaca hasil pemeriksaan lab laboratorium klinik Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB, terdakwa tertanggal 16 Juli 2023 yang sudah divalidasi dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa memperhatikan surat permohonan dari terdakwa garing tim penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 Juli 2023 dan surat perihal informasi perkembangan kesehatan tanggal 10 Juli 2023 serta hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Lukas NMB dan pun terdakwa tertanggal 16 Juli 2023 atas nama kemanusiaan dan demi menjaga serta menjamin kesehatan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dari terdakwa Lukas NMB garing tim penasihat hukum terdakwa mengenai kesehatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan surat perihal informasi perkembangan kesehatan tertanggal 10 Juli 2003 serta hasil pemeriksaan laboratorium atas nama terdakwa Lukas NMB tanggal 16 Juli 2003 cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya penahanan terdakwa harus dibantarkan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1989 tentang pembantaran tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menetapkan: 1.
mengabulkan permohonan dari terdakwa garing tim penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pembantaran terhadap penahanan terdakwa Lukas NMB sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada majelis hakim untuk dapat ditetapkan sidang selanjutnya. Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Rianto Adam Bonto SHM Hum sebagai Hakim Ketua, Denny Arsan Fatrika dan SHMH dan Ali Muhtarom SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Tanda tangan tersebut. Ya, demikian penetapan kami, Pak. Penuntut umum mohon dilaksanakan. Ya. Mohon izin yang mulia. Mungkin kami perlu klarifikasi terkait dengan biaya perawatan yang mulia. Apakah akan dibebankan pada kami atau dari pihak sebagaimana ini kan permintaan dari terdakwa kemarin, ya, dan terdakwa sudah menyanggupi bahwa semua biaya perawatan akan ditanggung seperti itu. Jadi kami masih kecuali ada perubahan. Gimana? Ketua, kalau mengenai yang Pak Lukas nyatakan untuk biaya kemarin atas permintaan beliau sendiri karena minta dibantarkan. Ya. Sementara kejadian yang sekarang adalah keadaan darurat yang merupakan tanggung jawab KPK untuk merawat Pak Lukas. Jadi soal biaya belum bisa diputuskan apakah biaya dari Pak Lukas atau dari KPK karena kejadian kemarin adalah dalam kondisi tahanan di KPK yang merupakan tanggung jawab KPK. Baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sehingga itu kami dalam penetapan ini tidak menunjuk, Pak, ya, dokter siapa yang menangani. Ya, kami tidak menunjuk, tapi kami menunjuk ke rumah sakit pemerintah, dalam hal ini RSPAD Gatot Subroto. Kami tidak menunjuk dokternya. Kemarin kan ditunjuk langsung dokter Terawang, ya sekarang enggak. Jadi nanti saudara silakan komunikasi dengan terdakwa dan keluarga terdakwa dan tentunya dengan penasihat hukum terdakwa, ya. Seperti itu. Terima kasih yang mulia, mohon izin untuk berbicara. Jadi terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum bahwa pembiayaan akan karena ini darurat, maka kami siap pada prinsipnya dengan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi tahanan dalam masa perawatan. Jadi kami akan memperlakukan biaya perawatan dan standar perawatan seperti tahanan sebagaimana biasanya. Ya, terima kasih yang mulia. Baik. Yang penting kita terbuka kan, kita ngomong terbuka. Baik, cukup. Masih ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Yang mulia, kami mohon izin. Tadi terkait dengan penetapan yang disampaikan yang mulia, kalau kami tidak salah mencatat, berakhir tanggal 31 Juli 2023. Dalam beberapa hal, seringkali yang mulia sebelum tanggal, kami mohon petunjuk juga biar tidak kami di lapangan tidak terjadi perdebatan yang tidak perlu bagi kami yang mulia. Jadi apabila di kemudian hari waktu 31 belum terlewati atau belum sampai di tanggal 31 dokter sudah menyatakan sehat, maka kami mohon perintah yang mulia dari persidangan ini sebagai penetapan bisa dikembalikan ke rutan. Terima kasih yang mulia. Kami majelis hakim memberi kesempatan, ya, kepada terdakwa untuk dirawat selama 2 minggu, ya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan selama 2 minggu itu bisa ditangani secara maksimal oleh dokter yang memeriksa. Tentunya apabila oleh dokter yang memeriksa, kami kan bukan dokter, Pak. Apabila dokter yang memeriksa menganggap bahwa pemeriksaan terhadap pasien sudah cukup, ya, cukup memadai, maka kami tinggal menunggu laporan dari saudara, ya. Tunggu laporan dari saudara untuk sidang selanjutnya, tentunya seperti itu, Pak. Mulia, biar kami juga jelas nanti, biar tidak seperti kejadian kemarin yang mulia. Jadi gambarannya kemarin yang mulia memberikan kami waktu 2 minggu, ternyata dalam 10 hari kalau tidak salah kami sudah pihak rumah sakit sudah mengeluarkan perintah untuk dikeluarkan rawat jalan. Lah, kami waktu itu
berdiskusi dengan dokternya bahwa bagaimana kalau ini sampai kami habiskan bahasanya. Tetapi pihak rumah sakit, Pak kami tidak bisa, kalau sudah sehat ya pulang. Nah akhirnya di lapangan kami yang tidak terjadi perdebatan. Satu pihak mengatakan ini harus selesai 14 hari, di satu pihak rumah sakit nggak mau terima lagi lah. Kami mohon melalui yang mulia, biar kami mungkin waktu ini kan perhitungannya sangat cepat. Jadi apabila yang mulia sudah mungkin memberikan penetapan, kalau sudah cukup perawatan dokter silahkan bawa pulang, kami semua pasti akan laksanakan. Terima kasih yang mulia. Ya, sehingga itu di dalam penetapan kami kan ada poin terakhir tuh, majelis hakim minta laporan kepada saudara perkembangan terakhir, ya, sampai kembali ke rutan. Itu kan kami tetap minta, yang jelas majelis hakim memberi batas waktu selama 2 minggu. Apabila memang kurang 2 minggu dan dokter yang menangani pasien menyatakan sudah cukup, tentunya laporan dari saudara yang kami pegang, seperti itu ya. Dan keterangan dokter tentunya, kan ada pasti pasien yang akan keluar kan ada keterangan dari dokter, itu yang kami pegang ya. Baik, untuk second opinion dari dokter Idi kapan bisa dihadirkan? Kami mengupayakan secepatnya yang mulia. Nanti kita akan koordinasi dengan Idi, kapan beliau siap, dari sana siap kita akan segera laksanakan. Ya, ini kan masih ada waktu 2 minggu Pak ya. Ya. Ini kan terakhir pembantaran habis 31. Ya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan terdakwa sudah bisa dinyatakan stabil ya, setelah pemeriksaan sebelum 2 minggu ini. Ya, tapi kalau seandainya pun memang harus dirawat sampai tanggal 31, berarti kita harus jadwalkan sidang selanjutnya untuk kami hanya mendengar second opinion dari dokter Idi. Walaupun terdakwa ya, mudah-mudahan sudah sehat ya, walaupun terdakwa ya masih dalam keadaan sakit, tetap dihadirkan dokter Idi itu untuk menerangkan di depan persidangan supaya kami majelis hakim bisa mengambil sikap mengenai kesehatan lanjutan pemeriksaan persidangan ini ya, dan dasar kesehatan terdakwa. Iya, baik. Seperti itu Pak ya. Iya. Sebentar ya. Dokter dari ID siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan, nanti dijadwalkan Selasa sampai Kamis itu Pak. Sebentar ya, 31. Selasa sampai tanggal 31 kan hari Senin 31 ya. 31 berarti di tanggal Selasa, Rabu, Kamis 1, 2, 3 dijadwalkan ya. Nanti informasikan kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ya, tentunya. Ya seperti itu. Ya. 1, 2, 3. Tergantung dari jadwal ya. Nanti akan saudara kan koordinasi dulu dengan dokter. Iya. Dari pihak ID ya. Iya. Nanti dijadwalkan 1, 2, 3. Terserah di hari apa yang disiap oleh dokter ID itu. Iya. Iya Pak. Nanti. Kita pastikan aja persidangan selanjutnya Pak ya. Dengan kami sudah menetapkan pembantaran sampai tanggal 31 hari Senin 31 Juli 2023, maka untuk sidang selanjutnya tanggal 1 hari Selasa. Ya. Mudah-mudahan dokter dari ini sudah bisa ya, supaya maksudnya waktu itu kita bisa gunakan untuk mengambil keterangan dari second opinion dari ID. Ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya. Demikian sidang pada hari ini nyatakan selesai, akan dilanjutkan kembali
pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 untuk mendengar second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap terdakwa atau pasien atas nama Lukas NMB. Ya, demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup.